Badan Pengelola Usaha BPU Universitas Jambi mengadakan kegiatan workshop dan diskusi forum Badan Pengelolaan Usaha atau Badan Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Negeri tahun 2022 di Swissbell Hotel Jambi pada Rabu 30 November 2022 yang ditayangkan secara live YouTube oleh JEK TV. Kegiatan dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Andes Hamid MSI serta dihadiri Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Insinyur Haji Yusrizal MSc PhD, Ketua BPU Unja Dr. Andes Agus Syarif MBS, Ketua BPU PTN yang di Indonesia serta undangan lainnya Kota Jambi. Tepuk tangan biasanya nak dua pantun berdiri. Ke Muara Jambi melihat candi tengok tidak dipandang. Forum BPU pesertanya sampai di Jambi, kami ucapkan selamat datang. Alhamdulillah wa syukurillah, kesempatan ini kita juga melihat bahwa Universitas Jambi, anak bawang sebenarnya, Pak Amir, kami berguru dengan Pak Amir ke UNES dan Prof. Hendar dari UND. Kami baru berdiri Januari, tapi aktifnya Maret tahun 2022. Tetapi dari pembicaraan dengan Pak Amir, sepertinya berani kami mengadakan menginisiasi bersama berdirinya forum dari Badan Pengelola Usaha dan Badan Pengembangan Bisnis untuk perguruan tinggi negeri. Nah, dari sekian kegiatan yang akan kita rancang itu, pertama kita hari ini kehadiran dari dua narasumber yang berasal dari Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan dari PT Pertamina Patraniaga. Alhamdulillah narasumber sudah hadir yang nanti akan melihat ada beberapa hal pengembangan dari Badan Pengelola Usaha
Terus kami juga mengajak kepada seluruh peserta bahwa besok Universitas Jambi itu mengadakan expo, acara puncak dari seluruh kegiatan mahasiswa Universitas Jambi. Nah, pada acara itu, insya Allah setelah itu kami mengadakan saling berbagi, sharing session, dan setelah sholat zuhur kita lanjut untuk melakukan business matching. Pertama ke sentra batik yang ada di seberang, dilanjutkan ke Candi Muaro Jambi. Itu informasi yang dapat kami laporkan kepada Bapak Rektor, dan untuk seluruh peserta, sebagaimana pepatah tiada gading yang tidak retak, kami seluruh panitia berupaya untuk mengakomodasi keperluan dan kegiatan. Namun demikian, jika ada satu dua hal yang kurang berkenan, baik dari tutur kata maupun perbuatan, dalam hal ini kami mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Agus Syarif MS selaku Ketua Panitia dan merupakan Ketua Badan Pengelola Usaha Universitas Jambi. Acara berikutnya yaitu sambutan Rektor Universitas Jambi yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. Kami undang untuk dapat mengambil tempat Bapak Dr. Andes Hamid MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, untuk membicarakan berbagai hal berkenaan dengan kelangsungan hidup usaha-usaha yang dimiliki oleh perguruan tinggi negeri, khususnya pada perguruan tinggi seperti Jambi. IPU Unja memang dari segi usia cukup muda, tetapi harapan kami semua dari unsur pimpinan mengharapkan bahwa IPU Unja akan memberikan nuansa baru dari segi bisnis. Tentunya ke depan Bapak Ibu sekalian, kelihatannya ini nada-nada dari pemerintah itu kita semua akan dilepas menjadi PTNBH. Mau nggak mau bahwa perguruan tinggi negeri harus mencari sumber penghidupan masing-masing. Salah satu tumpuan di perguruan negeri adalah salah satunya PPW ini. Memang udah belum banyak usaha yang dimiliki, tapi saya yakin dengan komandannya Bapak Gus Syarif, udah ke depan bisa setidak-tidaknya di bawah IPB misalnya begitu, punya begitu banyak usaha-usahanya, termasuk juga perguruan tinggi mitra yang ada di sekitar Jambi. Untuk wilayah Indonesia termasuk wilayah yang sangat tentram, damai, tidak ada demo. Kalau di Jawa sana demo masalah BBM lah, demo masalah sembako lah, di sini tidak. Sini aman. Apakah masyarakatnya bahagia, sejahtera, atau bagaimana? Yang jelas kota Jambi ini kota banyak dituju orang, tidak pernah gempa, tidak pernah banjir, tidak pernah ada puting beliung. Pokoknya Jambi untuk investasi ini luar biasa ya begitu ya, aman. Sehingga masyarakat banyak investor-investor datang di dalam khususnya, nah ini khususnya investor batu bara yang kemudian menjadi masalah bagi kami karena lewat di depan rumah kami. Batu baranya itu menimbulkan kemacetan, menimbulkan masalah, kadang-kadang korban jiwa masalah kami, dan itu ternyata menjadi masalah-masalah juga. Bapak sekalian, kami berharap sekali lagi sehari dua hari ini dapat saling berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman tentang bagaimana pengelolaan BPW ini supaya menghasilkan income kredit yang dibutuhkan tentunya untuk PTN masing-masing. Selamat datang di
tanah ini bersatu bertuah, bumi Sepujuk Jambi Singapura. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menikmati, dan pepatah orang Jambi, barang siapa yang sudah meminum sungai Batanghari, maka akan kembali lagi ke Sepujuk Jambi Singapura. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat datang, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa menikmati hari-hari di Jambi ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaan Bapak Wakil Rektor untuk membuka acara kita secara resmi. Mohon maaf Bapak sekalian. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop dan diskusi forum Badan Pengelola Usaha atau Badan Pengelola Bisnis Perguruan Tinggi Negeri tahun 2022 secara resmi kita mulai. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Bapak untuk tetap di tempat karena kita akan lanjutkan dengan penyerahan cindera mata dari BPU Universitas Jambi kepada narasumber kita pada malam hari ini. Kami undang Bapak Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, kemudian Bapak Ketua Badan Pengelola Usaha Universitas Jambi, dan Bapak narasumber kita pada malam hari ini dari perwakilan dari Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bapak Dr. Edi Junaidi SSTP MSI, dan Bapak Didi Rusadi dari PT Pertamina Patra Niaga. Dan dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata untuk PT Pertamina Patra Niaga area Jambi. Kita lanjutkan dengan foto bersama, dan sekaligus kami undang kesediaan Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya perkenalkan yang pertama Bapak Ibu, narasumber kita yang pertama dari Kementerian Investasi, ada Bapak Dr. Edi Junaidi SSTP MSI. Beliau sehari-hari menjabat sebagai Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non-Industri pada Kementerian Investasi atau BKPM. Siogianya Pak Edi ini juga ikut sama kita nih sampai habis acara. Tetapi karena mendadak beliau diajak rapat sama Pak Menteri ya Pak ya. Jadi Zoom, jadi beliau mungkin nanti di tengah-tengah Zoom dulu sama Pak Menteri, Pak Bahlil. Kemudian narasumber kedua kita ada Pak Baskoro Pinandito SE. Beliau adalah analis pengawasan di Kementerian Investasi Jakarta. Kemudian narasumber ketiga ada Pak Didi Rusadi. Beliau adalah PIC Pertamina Jambi. Sehari-hari beliau sebagai Sales Branch Manager Rayon 2 PT Pertamina Patra Niaga area Jambi. Bapak Ibu, tema kita malam ini adalah peluang, penjajakan, serta regulasi dan prosedur perizinan unit usaha bisnis di perguruan tinggi negeri. Jadi di sini kita sepakat mengundang dari Kementerian Investasi dan salah satu mitra usaha kita yaitu PT Pertamina. Jadi kalau dari Kementerian Investasi dari sisi regulasi pemerintah, kalau dari Pertamina salah satu contoh regulasi dari kemitraan kita, KS, kerjasama manajemen.
Baik, untuk yang pertama silahkan Pak Dr. Edi Junaidi dan Pak Baskoro Pinandito untuk menyampaikan presentasinya. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi dari untuk sesi pertama dulu ya Pak. Nanti sesi kedua dilanjutkan oleh PT Pertamina. Baik, silahkan Pak, kami persilahkan. Saya Edi Junaidi, keseharian saya sebagai Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non-Industri. Memang panjang ini, tapi singkatnya ialah bidang-bidang yang ditangani oleh kedirektoratan kami atau yang saya pimpin. Itu adalah meliputi sektor minerba, migas, infrastruktur, perhubungan, pariwisata, perkebunan, hampir seluruhnya, kecuali yang masuk dari sektor industri, Pak. Jadi rasanya ini merupakan kesempatan yang baik dan tepat bagi kita untuk sharing session, berbagi pengalaman dan kendala-kendala yang dihadapi oleh kawan-kawan semua. Baik Bapak dan Ibu, saya sudah menyiapkan slide presentasi yang cukup lengkap, nanti mungkin akan dilanjutkan oleh Mas Baskoro. Tapi ada beberapa poin penting yang mungkin perlu kita ketahui bersama tentang pentingnya investasi. Secara kebetulan Pak, hari ini tadi siang itu Pak Presiden Jokowi itu membuka Rakornas Investasi di hadapan seluruh kepala daerah yang hadir dan kepala DPMPTSP seluruh Indonesia di Jakarta. Nah, beliau tadi menyampaikan ada 5 pokok arahan. Yang pertama terkait dengan realisasi investasi itu harus mencapai 1.200 triliun di tahun 2022 ini. Kemudian juga ada 3 maksud saya, yang kedua terkait OSS yang harus terus menerus disempurnakan, dan ini tentu nanti kita mohon masukan juga dari Bapak Ibu semua. Dan yang terakhir adalah terkait dengan deregulasi peraturan-peraturan perizinan. Nah, ini juga nanti mungkin Pak Baskoro akan bisa menjelaskan bahwa OSS ini kan sebetulnya output Pak, sistem ya, yang digunakan oleh pusat, daerah, KPBPB, kawasan ekonomi khusus, dan pelaku usaha. Platform bersama yang digunakan, yang merupakan turunan dari aturan-aturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah Bapak dan Ibu, tentu kami sangat bergembira dengan adanya niatan, inisiasi dari perguruan tinggi dalam bentuk badan usaha ya, badan usaha yang tentu masing-masing universitas atau entitas itu punya peluang yang berbeda-beda antara satu dan lain. Tadi saya hitung Pak jumlah perguruan tinggi negeri ini 43 ya Pak ya, betul? 56 ya. Oh 89101. Saya ulang 0811 8789 101. Ini nomor telepon pelayanan Pak 24/7 gitu ya. 7x24 jam. Jadi kami akan siap nanti untuk mendapatkan atau memberikan masukan kepada Bapak dan Ibu kira-kira langkah-langkah apa yang diperlukan untuk pengurusan perizinan atau sektor industri. Barangkali ini Pak, saya sekali lagi ingin sekali untuk mengikuti acara ini sampai dengan selesai, namun saya mohon izin Pak Warek karena ada tugas lain, mungkin nanti ada Mas Baskoro yang akan menjelaskan secara tuntas dari sisi BKPM, dan intinya kami di sini adalah sebagai bentuk support 1000% Pak, kita dukung niatan dari Bapak Ibu sekalian untuk menjadikan badan usaha di perguruan tinggi negeri ini menjadi sokogur atau supporting bagi investasi dan juga pertumbuhan ekonomi nasional. Terima kasih, kami tutup. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan Bapak Ibu pimpinan, nama saya Baskoro Pinandito. Saya merupakan analis pengawasan atau analis penanaman modal di Direktorat Pelayanan Perizinan. Jadi saya dan PED bahu-membahu untuk melayani berbagai investor ataupun pelaku usaha dari berbagai segmen, dari mikro, kecil, menengah hingga atas. Di sini saya akan berbagi sedikit mengenai pertama akan kita mulai dengan pentingnya investasi bagi Indonesia.
Jadi kita harus menyadari bahwa dari pemerintah sendiri pun kita tidak bisa membangun Indonesia sendiri. Artinya apa? Artinya harus ada peran swasta atau dari peran pihak independen untuk melakukan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu di pemerintahan Pak Jokowi mulai dilakukan kemudahan dalam melakukan pembukaan usaha. Jadi beberapa langkah telah kita lakukan, termasuk dalam digitalisasi dan juga di bidang regulasi untuk bisa membuat bagaimana caranya agar memulai usaha itu mudah. Dan itu sudah kita lakukan dengan salah satunya melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Kami sebetulnya salah satunya menggunakan jasa koperasi yang ada untuk pengurusan izin di Universitas Nusa Cendana, dan izin itu sudah keluar, Pak. Ya, ingin mau klarifikasi saja mungkin di sini. Kalau saya lihat untuk SPBU reguler itu kan biaya sampai 5M ya. Nah, yang jadi kendala sekarang dan informasi yang ada di kampus kami yang urus ini, itu katanya sampai 15M yang pembangunannya. Jadi saya mau klarifikasi di sini bukan untuk mencari apa, untuk benar atau salahnya. Kami mau memastikan kalau dengan dana 5 miliar misalnya, itu cukup untuk pembangunan. Ini izin sudah ada, Pak. Izin SPBU tidak ada. Sekarang kendalanya karena ya masalah dana kok sampai 15M kan masih ada prioritas yang lain. Ya mungkin klarifikasi saja dari pihak Pertamina, dengan 5 miliar itu sudah bisa operasi atau bagaimana? Sekira saja itu, Pak. Terima kasih. Izin Pak siapa Pak? Arifin, Pak. Oh iya Pak Arifin dari Universitas Nusa Cendana, Undana. Kita tampung dua dulu Pak ya, dijawab yang pertama dari Pak Nathaniel dari Universitas Mula Warman, mengenai kemitraan nih, bagaimana nih, masih BLU nih Pak, bagaimana nih mau buka pom bensin nih kan Pak. Kemudian dari Nusa Cendana izin sudah keluar, begitu Pak ya. Dana yang ada nih 5 miliar Pak, tapi apa peluang 5 miliar nih, SPBU yang bagaimana begitu kan, yang besarnya bagaimana atau gimana, dananya ada 5 miliar, tempatnya pasti ada ya Pak ya. Nah itu sampai di mana tuh uang 5 miliar itu Pak, silakan Pak Didi. Baik, terima kasih. Tadi yang pertanyaan pertama ya, izin menjawab untuk kampus ini yang PTNBH, bagaimana statusnya, apakah bisa menjadi mitra Pertamina atau tidak ya Pak ya. Kalau saat ini syarat untuk membangun SPBU itu dia harus, perseroan terbatas, lalu ada persekutuan komanditer, koperasi, yayasan, usaha dagang atau perusahaan dagang. Jadi memang saat ini dibatasi untuk badan usaha seperti saya sebutkan barusan. Sedangkan untuk Pertashop ini bisa berbadan hukum CV, koperasi maupun PT. Nah, untuk lebih lanjutnya apakah PTNBH ini berpotensi atau tidak, lalu ada turunan aturan atau klausul tambahan mengenai bentuk badan usaha yang lain, ini mungkin saya tampung dulu Pak untuk disampaikan ke pusat atau mungkin ke direksi ya, karena selama berjalan juga aturannya masih seperti itu, kurang lebih itu aja sih Pak untuk pertanyaan pertama. Lalu izin melanjutkan yang pertanyaan kedua dari Nusa Cendana tadi ya, apakah harga pembangunan SPBU itu bisa sampai belasan miliar gitu Pak ya. Tadi disebutkan 15 miliar, padahal izin sudah keluar gitu. Jadi untuk pembangunan SPBU sebenarnya tergantung Pak, ini berapa pulau pompa. Jadi satu pulau pompa itu disebut seperti kanopi tiang itu, yang di sini ada satu pompa itu disebut satu pulau. Kalau dia ada 3 tiang ya bisa dianggap 3 pulau. Nah 15M tadi perlu di cross check dulu itu berapa pulau. Kalau memang pulaunya misal 6 atau 7 memang luasnya sangat luas, bisa jadi memang menyentuh angka belasan miliar.
Tapi kalau jumlah pulaunya sedikit, 3 atau 4, mungkin di angka 5-7 miliar tergantung kontraktor yang dipakai. Terus nanti juga di situ kan ada banyak komposisi biaya ya. Pertama, luas lahan, tentunya lahan yang dimiliki oleh mitra. Kedua, jumlah pulau, dia mau berapa pulau, termasuk produk atau pompa yang digunakan. Pompa untuk mengalirkan minyak ini juga ada beberapa merek, ada Tatsuno, ada Gilbarco, ada macam-macam lah. Itu juga per produknya harganya beda. Lalu jumlah tangki pendam itu tangki yang disimpan di bawah SPBU untuk menampung minyak yang dia terima. Nah itu juga setiap SPBU kadang beda-beda tuh jumlah tangki pendamnya. Terus yang terakhir mungkin nilai UMR. Setiap wilayah di provinsi Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke UMR-nya kan beda-beda. Apakah penentuan investasi 15M tadi sudah memperhitungkan cost untuk manpower, yang mana dalam artian ini UMR dari Aceh sampai mungkin paling tinggi di Papua Barat ya, 3,2 di Jakarta tentunya di Jakarta itu kan lebih mahal dibanding teman-teman yang mungkin di pelosok. Itu detailnya. Yang investasi pun tadi juga ada konstruksi, sipil, jasa konstruksi, perizinan, initial fee. Jadi ya kalau mau lebih detail nanti bisa setelah forum ini, cuman komposisi biaya pembangunan SPBU kurang lebih itu sih Pak. Jadi kalau tadi Bapak misal 15M tergantung ya pulau pompanya. Cuman kalau kisaran 3 sampai 4 pulau pompa ya di angka 7M mungkin, 7M 8M. Kamis 1 Desember 2022, Forum Badan Pengelolaan Usaha BPU atau Badan Pengembangan Bisnis BPB Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia tahun 2022 menghadiri pembukaan Expo Universitas Jambi berlokasi di Balairung Universitas Jambi, Mendalo, Muaro Jambi. Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank 9 Jambi yang telah berpartisipasi dalam Unja Expo 2022. Yang kami Expo dan Job Fair Universitas Jambi Smart tahun 2022 dengan tema Unja Forever. Boleh berikan aplaus yang luar biasa untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ilham Wahyudi SE MSI, kami persilahkan. Ya, itu yang saya pikir. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Rektor yang kami muliakan, kegiatan Unja Expo ini adalah agenda rutin sebagaimana seiring dengan visi menjadikan Unja sebagai World Entrepreneurship University. Maka pada tahun 2002 ini kegiatan Unja Expo
berkolaborasi dengan UPT Kemahasiswaan untuk melaksanakan job fair, dan kegiatan ini diikuti ada 104 stand yang terdiri dari 32 stand perusahaan yang mengikuti job fair dan 72 stand yang berasal baik dari internal Universitas Jambi, dari UKM Kemahasiswaan, kemudian dari stand fakultas, stand DWP, dan beberapa stand yang merupakan kegiatan binaan dan kegiatan dari kewirausahaan di Universitas Jambi, dan juga diikuti oleh pihak eksternal, termasuk dalam hal ini adalah sponsorship. Dalam kegiatan ini diiringi dengan berbagai macam kompetisi tingkat nasional, meliputi pencarian bakat, band competition, contemporary dance, video iklan, bisnis model canvas, dan beberapa kegiatan yang lainnya yang diselenggarakan selama 3 hari, dimulai hari ini tanggal 1 Desember dan puncaknya tanggal 3 Desember nanti akan ditutup dengan Unja Award malam hari. Pada akhirnya tentu kami sangat mengharapkan juga kehadiran Bapak Ibu di dalam malam puncak nanti, karena di dalam malam puncak nanti itu akan diberikan award kepada beberapa klasifikasi yang telah ditentukan kepada fakultas terbaik, dosen terbaik, mahasiswa terbaik, dan beberapa kriteria-kriteria terbaik lainnya, yang juga nanti malam itu akan kami gabungkan dengan pertunjukan pagelaran seni dan olahraga, di mana akan menampilkan sivitas akademika terbaik di Universitas Jambi yang akan berkolaborasi dalam kegiatan pemberian award pada puncak malam Unja Award. Tagline yang diusung untuk kegiatan Unja Expo, Job Fair, dan Unja Award tahun ini adalah Unja Forever, yang memberikan makna bahwa kita senantiasa menjaga kebersamaan kita di Unja, senantiasa selamanya berkomitmen untuk Unja, dan senantiasa menjadi bagian dari Unja. Dengan harapan tagline ini membangkitkan giroh dan semangat kita untuk sama-sama kita membangun Universitas Jambi menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Kepada Bapak Rektor, pada akhirnya kami mohon berkenan dapat membuka acara secara resmi, dan kepada seluruh panitia maupun segenap kru yang bertugas mulai dari tahap persiapan sampai dengan puncak acara nanti, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Demikian juga izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada perusahaan dan lembaga yang telah membantu menjadi sponsor dalam kegiatan ini, serta 32 perusahaan yang hadir untuk mengikuti kegiatan job fair. Akhirnya kami panitia mohon maaf apabila dalam penyambutan kami mulai dari awal sampai dengan akhir kegiatan ini masih banyak terdapat kekurangan-kurangannya. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas khilaf dan salah yang mungkin kami sampaikan. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus pembukaan dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jambi. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Teja Kaswari MSc, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan terutama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa panitia pada pagi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami menyampaikan bahwa Expo dan Award ini adalah puncak dari kegiatan kemahasiswaan kita di tahun 2022. Lebih dari 200 kegiatan yang dimenangkan oleh anak-anak kita di tahun 2022 ini. Lebih dari 200 kegiatan, dan 2 diantaranya itu adalah kegiatan yang sifatnya internasional, kemudian yang nasional dan regional. Dan di bulan Desember ini saja nanti ada kegiatan
Abdidaya nanti di tanggal 6 sampai tanggal 11 di Bogor. Itu adalah kegiatan yang merupakan puncak kegiatan dari kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk PPK Ormawa. Kemudian ada kegiatan Peksiminas dan Pomnas yang alhamdulillah jumlah medali yang kita peroleh dari Pomnas 2019 itu hanya 4, 2 perak, 2 emas, 2 perunggu. Di tahun ini kita mendapatkan medali emas itu 15, 2 emas, 5 perak dan 9 perunggu. Terjadi kenaikan lebih dari 300%. Itu luar biasa. Meskipun ternyata kita berlari, orang berlari lebih kencang. Kita dulu ranking 16, kita ranking tahun ini masih ranking 12 atau 13. Jadi kita sebisa mungkin kita berlari kencang, ternyata perguruan tinggi lain lebih kencang lagi dari kita berlarinya. Ini yang membuat kita, kapan kita mau mengejar mereka-mereka dari perguruan tinggi lain itu. Kita nggak usah mikirkan yang dari Jawa, DKI pasti 1, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, nah, itu peringkatnya pasti di atas lah. Kita nggak usah, kita sama-sama kita saja di se-Sumatera itu. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk atas sambutannya, dan selanjutnya Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, bersama-sama kita akan menyimak dan mendengarkan kembali sambutan Rektor Universitas Jambi sekaligus pembukaan acara. Dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh Rektor Universitas Jambi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Hamid MSI. Kepada Bapak dipersilahkan. Dia masih bertanya-tanya terus kenapa ketika kegiatan seperti ini diadakan di tanggal muda, dan memang pemilihan jadwal yang luar biasa. Dan saya lihat dari tadi, saya perhatikan ibu-ibu semua tasnya itu besar-besar dan di pangku semua. Itu artinya banyak isinya. Takut kalau menjauh. Selamat berbelanja di Unja Expo ini, Bapak sekalian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Unja Expo dan Unja Award tahun 2022 secara resmi dibuka. Sekian, terima kasih, dan permohonan khusus untuk Bapak WR2 untuk membawakan lagu Takicuah Dinantarang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merpati ini merupakan salah satu lambang yang sangat luar biasa. Baik, untuk acara hari ini, Unja Expo dan Job Fair Universitas Jambi Smart tahun 2022, dengan dilepaskannya burung merpati ini telah resmi pastinya akan kita lepaskan bersama-sama setelah hitungan ke 3, 2, 1. Dan inilah dia resmi dibuka untuk Unja Expo dan Job Fair Universitas Jambi. Setelah menghadiri pembukaan Expo, peserta Forum Badan Pengelolaan Usaha atau Badan Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia tahun 2022 menjajakan satu persatu stand bazar di lokasi Balairung Universitas Jambi. Turut hadir dalam acara pembukaan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Insinyur Haji Yusrizal MSc PhD dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Insinyur Teja Kaswari MSc, Ketua Dharma Wanita Persatuan Ibu Daumi Sutrisno beserta jajaran, Kepala BAK, Kepala LPTIK, Kepala BPU, beberapa pimpinan fakultas serta tamu undangan lainnya. Selain itu, perwakilan BPU BPB dari 22 perguruan tinggi di Indonesia juga turut meramaikan acara. Dalam kesempatan tersebut, peserta Forum Badan Pengelolaan Usaha atau Badan Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia tahun 2022 melanjutkan workshop dan diskusi di Sentra Bisnis Universitas Jambi.
Peserta Forum Badan Pengelolaan Usaha atau Badan Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia tahun 2022 melanjutkan kegiatan yakni Business Matching ke Sentra Batik Jambi dengan titik mulai dari Universitas Jambi menuju Sentra Batik Jambi di Jambi Kota Seberang. Setiba di lokasi, peserta Forum Badan Pengelolaan Usaha atau Badan Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia tahun 2022 disuguhkan aneka ragam wisata dan budaya batik. Wisata Jambi yang wajib dikunjungi adalah pusat kerajinan batik di Jambi Seberang. Potensi kerajinan batik di Jambi Seberang cukup besar. Selain telah dikenal di kancah nasional, produk kerajinan batik ini cukup banyak ditemukan di kawasan tersebut. Seberang Kota Jambi bisa dibilang wajah Kota Jambi sebenarnya. Adat istiadat di sini masih sangat kental. Di Kota Jambi Seberang masih banyak ditemukan rumah panggung berbahan kayu yang masih eksis sampai saat ini. Masyarakat setempat masih mempertahankan adat istiadat, termasuk gaya rumah tinggal mereka yang berbahan serba kayu. Rumah warga sengaja dibuat berkaki alias rumah panggung untuk mengantisipasi banjir tahunan yang melanda kawasan tersebut. Batik Jambi mempunyai beragam motif. Di antara motif tersebut yang terkenal adalah motif angsoduo, batanghari, duren pecah, tampuk manggis, kajang lako, dan lainnya. Namun bila dikreasikan, ada begitu banyak corak batik indah yang dihasilkan, lebih dari 100 motif batik Jambi. Dibandingkan batik Jawa, batik Jambi lebih berani dalam soal pemberian warna. Coraknya juga terpisah, cukup berbeda dengan batik Jawa yang padat. Soal perwarnaan, masyarakat masih cukup sering menggunakan pewarna alami dari tumbuhan. Setelah melaksanakan istirahat dan sholat zuhur, peserta Forum Badan Pengelolaan Usaha atau Badan Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia tahun 2022 melanjutkan perjalanan ke destinasi selanjutnya, yaitu ke Candi Muaro Jambi dan Pojok Kopi Dusun. Setibanya di kawasan budaya Candi Muaro Jambi, peserta Forum Badan Pengelolaan Usaha Badan Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia tahun 2022 ditemani salah satu tour guide menuju kawasan Candi Muaro Jambi. Walaupun di bawah terik matahari, para peserta tetap semangat dan antusias melihat keindahan Candi Muaro Jambi. Candi Muaro Jambi merupakan sebuah kompleks percandian di Provinsi Jambi yang diduga peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Kompleks Candi Muaro Jambi ini disebut-sebut sebagai kompleks candi terluas di Indonesia dan Asia Tenggara dengan luas mencapai 3.981 hektar. Lokasi Candi Muaro Jambi di Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi atau sekitar 26 km sebelah timur kota Jambi. Kompleks Candi Muaro Jambi yang ditemukan pada abad ke-19 ini berada tepat di tepi Sungai Batanghari. Diperkirakan, Candi Muaro Jambi dibangun pada abad ke-7 sampai hingga 12 Masehi. Kuat dugaan kompleks Candi Muaro Jambi peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Kompleks Candi Muaro Jambi pertama kali dilaporkan pada tahun 1824 oleh seorang tentara Inggris bernama S.J. Croce. Namun, pemugaran kompleks candi ini baru dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1975. Berdasarkan penelitian yang ada, Kompleks Candi Muaro Jambi dulunya merupakan tempat peribadatan sekaligus tempat pendidikan agama Buddha. Candi Muaro Jambi merupakan cagar budaya atau situs purbakala terdiri dari 110 candi dan 85 menapo atau gundukan tanah. Kompleks ini meliputi percandian, situs permukiman kuno, dan sistem jaringan perairan di masa lalu. Lokasinya mencakup 8 desa, yaitu Desa Muaro Jambi, Desa Danau Lamo, Desa Dusun Baru,
Desa Kemingking Luar, Desa Kemingking Dalam, Desa Dusun Mudo, Desa Teluk Jambi, dan Desa Tebat Patah. Ternyata tentang ajaran agama saja bukan yang diajarkan mereka di sini, melainkan banyak sekali mata pelajaran yang sudah diajarkan oleh orang-orang yang ada di Muara Jambi, baik itu budaya, kemasyarakatan, bahkan ilmu pengobatan pun mereka sudah diajarkan pada zaman dahulu di Muara Jambi ini. Nah, ini buku Icing ini, catatan Icing ini sekarang kita sudah mulai dijadikan sebuah bahasa untuk Indonesia juga ada, tapi belum diperbanyak. Sekarang ada di beberapa tempat yang sudah tapi sudah diterjemahkan, Pak ya. Nah, selanjutnya pada 10/12 itu ada Atisa di Pankara Tiratna. Dia seorang bangsawan dari India. Dia berlayar, dia mencari ajaran Buddha yang sangat luar biasa. Karena di India dia sudah banyak belajar, tapi belum merasa sempurna daripada ajaran itu. Dia mau menyempurnakan semua ajaran apa yang dia dapat. Dia datang ke Muara Jambi dan belajarlah dengan Dharma Kirti. Dharma Kirti Terlimpa. Nah, Terlimpa itu berarti Sumatera, Golden Island, Pulau Emas. Warna Dipa dijulukilah oleh orang pada zaman dahulu itu menyebut nama daerah kita ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, dia belajar kurang lebih sekitar belasan tahun, dan selanjutnya itu dia banyak sekali mendapatkan ilmu bekal-bekal termasuk ajaran-ajaran dari Dharma Kirti ini. Atisa kembali ke India, di India diundang lagi ke Tibet untuk mengajarkan banyak-banyak ajaran-ajaran apa yang sudah didapat oleh Atisa dengan guru besar Dharma Kirti. Kompleks Candi Muara Jambi membentang dari barat ke timur di tepian Sungai Batanghari sepanjang 7,5 km. Beberapa candi yang ada di kompleks ini antara lain Candi Gumpung, Candi Kedaton, Candi Kembar Batu, Candi Koto Mahligai, Candi Astano, Candi Gedong 2, Candi Gedong 1, hingga Telago Rajo. Selain candi, kompleks ini juga berisi parit atau kanal kuno, kolam tempat penampungan air, serta gundukan tanah yang di dalamnya terdapat susunan bata kuno. Ada beberapa arca yang ditemukan dalam kompleks ini, seperti arca Prajna Paramita, arca Dwarapala, Gajah Sima, Umpak Batu, Lesung Batu. Selain itu juga ada gong perunggu bertuliskan aksara Cina, mantra Buddha yang dituliskan pada kertas emas, keramis asing, tembikar, hingga mata uang Cina. Sedangkan gundukan-gundukan tanah yang ada di kompleks ini oleh masyarakat sekitar disebut sebagai Bukit Sengalo atau Candi Bukit Perak. Keberadaan Candi Muara Jambi tidak terlalu populer jika dibandingkan candi-candi yang ada di Jawa, atau bahkan Candi Muara Takus yang ada di Riau. Padahal Candi Muara Jambi ini memiliki beberapa keunikan yang tidak dapat ditemukan pada candi lain. Keunikan pertama berkaitan dengan fungsi Candi Muara Jambi di masa lalu sebagai pusat pendidikan internasional. Di kompleks ini, konon para pelajar asing seperti dari India, Tiongkok hingga Tibet datang untuk belajar dan menekuni ilmu pengetahuan di sana. Keunikan berikutnya adalah luas Candi Muara Jambi yang mencapai 3.981 hektar dengan panjang membentang sejauh 7,5 km. Dengan luas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Candi Muara Jambi 8 kali lebih luas dibandingkan Candi Borobudur yang ada di Jawa Tengah. Dengan keunikan-keunikan tersebut, pemerintah terus berupaya untuk melakukan restorasi terhadap Candi Muara Jambi. Harapannya, dengan restorasi tersebut, Candi Muara Jambi bisa mengangkat nama Indonesia sebagai salah satu pusat peradaban di masa lalu. Setelah berkeliling mengitari kompleks Candi Muara Jambi, peserta Forum Badan Pengelolaan Usaha atau Badan Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia tahun 2022 beristirahat sambil menikmati kopi dan hiburan di pojok Kopi Dusun. Sesuai namanya, pojok Kopi Dusun berada di pojokan situs percandian Muara Jambi. Mengusung konsep yang menyatu dengan alam,
Destinasi kuliner ini menyuguhkan tempat yang asyik untuk menikmati secangkir kopi hangat. Konsepnya sendiri lebih menghadirkan suasana perkebunan karet masyarakat setempat dengan berbagai kultur dan budaya yang dimiliki desa tersebut. Rumah panggung khas masyarakat setempat berjajar rapi di sela-sela pohon karet yang masih produktif. Hari mulai petang dari pojokan Kopi Dusun peserta Forum Badan Pengelolaan Usaha atau Badan Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia tahun 2022 kembali ke Kota Jambi. Sebelum melaksanakan kegiatan penutup dan makan malam, peserta Forum Badan Pengelolaan Usaha atau Badan Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia tahun 2022 menikmati dan berfoto ria di ikon Kota Jambi, yaitu wisata di Gentala Arashi. Wisata Kota Jambi memiliki salah satu jembatan yang menarik untuk menjadi destinasi wisata. Namanya Jembatan Gentala Arashi. Jembatan ini melintasi Sungai Batanghari dari Kecamatan Pasar Jambi ke Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Jembatan sepanjang 503 meter dan lebar 4,5 meter ini hanya dapat dilintasi oleh pejalan kaki. Setiap ujung jembatan merupakan tempat yang spesial. Ujung yang satu tepat berada di depan rumah dinas Gubernur Jambi di Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi. Sementara di ujung lainnya terdapat menara jam setinggi 80 meter yang masuk Kelurahan Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Menara itu sekaligus menjadi museum sejarah yang berisi jejak masuknya Islam di Jambi. Faktor landscape yang luas dan tinggi serta kegiatan masyarakat pinggiran sungai dapat dilihat dari jembatan ini. Maka para fotografer pun acap menggunakan jembatan pedestrian sebagai titik poin atau sudut pengambilan gambar, terutama di pagi hari maupun senja. Dari jembatan ini kita dapat melihat juga berbagai aktivitas transportasi di atas sungai yang terpanjang di Sumatera ini, seperti perahu nelayan, rakit dan kapal membawa muatan batu bara dari arah hulu ke hilir. Jembatan ini menghubungkan Kota Jambi yang baru dan modern dengan Kota Jambi yang lama di satu sisinya. Sedangkan Menara Gentala Arashi sangat bercirikan arsitektur Islami. Bahkan jika orang baru pertama kali melihatnya, menduga menara ini adalah sebuah menara masjid. Walaupun sejatinya menara ini adalah sebuah museum yang mengkisahkan perjalanan Islam di Kota Jambi mulai dari masuk hingga berkembangnya. Gentala Arashi juga berarti suara yang memancar ke langit. Artinya, Gentala Arashi juga difungsikan sebagai menara masjid yang bisa digunakan sebagai pengeras suara azan. Gentala Arashi telah dihubungkan dengan Masjid Agung Al-Falah, sehingga ketika Masjid Agung Al-Falah sedang berkumandang azan, maka suara azannya dirilai oleh Menara Gentala Arashi. Memasuki kegiatan puncak, peserta Forum Badan Pengelolaan Usaha atau Badan Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia tahun 2022 melaksanakan makan malam dan acara penutupan di salah satu rumah makan ternama di Kota Jambi. Dalam kegiatan penutupan tersebut, dipilih tuan rumah dan ketua forum untuk tahun depan selanjutnya. Selain itu, peserta Forum pada Pengelolaan Usaha atau Badan Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia tahun 2022 saling memberikan suka duka dalam kegiatan ini. Penutupan diakhiri dengan hiburan.